kata-kata tambah rusak ini berarti secara apa ya, implisit mengatakan bahwa hari ini rusak karena ada kata tambah. Apakah ke depan ini juga terjadi merah kuning, Mas? Nah itu kan wallahu alam. Tapi saya berharap seperti itu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Agus warahmatullahi Salim di wabarakatuh. acara Modal Madul. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tentang calon kepala daerah. Ya, memang masih terlalu dini ya. Kita masih kurang 2 tahun lagi maksudnya. 3 tahun. 3 tahun lagi, Mas. 2024. 3 tahun lagi, tapi wacana ini terpaksa saya lontarkan ke masyarakat karena beberapa hari yang lalu sudah cukup ramai lah di dunia medsos tentang postingan Mas Safiuddin yang mengatakan bahwa artis ternama Krisdayanti adalah diusulkan untuk menjadi calon kepala daerah Kota Probolinggo. Betul Mas Udin? Betul. Moga Mas Udin dikomentari. Mengapa harus KD Mas Udin? Begini, jadi saya berpikir yang pertama, walaupun pilkada serentak itu nanti masih tahun 2024, tapi bagi kami seorang politikus itu waktunya sudah pendek. Artinya kita juga bersiap-siap untuk menghadapi event tersebut. Nah kami selaku kader PDI Perjuangan, ya kita juga menginginkan pilkada ke depan tahun 2024 itu kita tampil sebagai pemenang. Nah, dan juga kita menunjukkan bahwa di PD Perjuangan ini nggak miskin kader. Kita banyak kader, stok kader, banyak sekali. Mulai dari yang di luar kota, dalam kota. Nah ini kemarin kita wacanakan seorang Krisdayanti. Artis ya? Nah, kenapa Krisdayanti? Jadi saya melihat dari sosok Krisdayanti itu dari awal, kenapa Krisdayanti ini masuk di PD Perjuangan. Yang bikin saya tertarik adalah yang pertama, Krisdayanti itu tertarik masuk di PD Perjuangan karena ideologinya. Dan saya yakin Mbak Krisdayanti ini adalah kader ideologi. Artinya militansinya sudah nggak bisa diragukan kepada PD Perjuangan. Karena masuknya Krisdayanti adalah karena ideologi. Yang kedua, PD Perjuangan adalah penjaga NKRI. Harga mati untuk Pancasila sebagai dasar negara. Ini. Nah, dari ini saya tertarik kepada Mbak Kade. Yang kedua, statement Mbak Kade dalam pencalonan DPR kemarin itu juga sangat tertarik sekali karena Mbak Krisdayanti ini mengatakan bahwa antara pimpinan dan rakyat itu nggak ada sekat. Tidak ada bawahan, tidak ada bawahan, tidak ada atasan. Artinya begini, siapapun yang jadi kepala daerah atau jadi pimpinan di eksekutif maupun legislatif, itu jangan memposisikan diri sebagai penguasa, memposisikan diri sebagai yang harus dilayani, tapi harus memposisikan diri sebagai pelayan. Jadi keberadaannya itu sangat bermanfaat bagi masyarakat dan tidak seperti raja. Nah ini yang membuat saya tertarik kepada Mbak Krisdayanti. Ya walaupun saya tahu Mbak Kade ini jadi anggota DPR RI itu berangkat dari Dapil Malang Raya dengan perolehan suara terbanyak sekitar 132.000 sekian. Itu. Nah ini bukti bahwa Mbak Kade ini sangat-sangat dikendaki oleh rakyat. Walaupun saat itu di Malang Raya. Mungkin nggak jauh beda di Probolinggo nanti. Karena karakter Malang yang hanya berjarak 100 km dari Probolinggo. Itu bisa terjadi. Nah, saya memposting di medsos, di Facebook. Itu saya kan juga ingin tahu sambutan dari netizen. Responnya? Ya, respon dari netizen yang ada di kota Probolinggo. Makanya kalau yang pendapat dari luar kota Probolinggo saya abaikan. Oke. Iya saya abaikan karena nggak punya hak pilih dan tidak punya kepentingan secara langsung. Nggak relevan lah. Nggak relevan. Nah kalau yang dalam kota baru saya tanggapin di situ. Misalnya ya pro kontra ada. Gitu. Misalnya ada yang karena orang luar kota itu apa nggak ada yang dalam kota? Loh ada. PD Perjuangan punya stok dalam kota.
kita juga punya kader-kader yang luar biasa, kader-kader terbaik. Cuma saya melihat kan nggak salah juga bila kita memunculkan seorang figur yang sudah mapan baik di dunia keartisannya dan juga di dunia politiknya sebagai anggota DPR RI. Dan saya katakan bahwa tidak harus orang asli kota Probolinggo. Tidak harus ya? Ya tidak harus, karena setiap warga negara Indonesia sesuai dengan undang-undangnya kan dilindungi itu bahwa punya hak dipilih dan memilih di mana saja. Punya hak politik ya. Ya. Nah, di saat ada netizen yang mengatakan tidak setuju atau silakan nanti di 2024 jangan memilih kan begitu. Selesai ya. Selesai, nggak perlu terus cari kelemahan, kesalahan. Sudahlah, kita introspeksi diri saja. Ya. Semua manusia kan ada kelemahan. Nah, ada kelemahan. Dan di situ misalnya kita bilang, wah ini Probolinggo tambah rusak. Loh, rusak dari mana? Kalau tambah rusak berarti hari ini rusak. Kok bisa ya? Jadi ada netizen mengatakan bahwa, wah kalau ada yang mimpin kota Probolinggo tambah rusak. Nah, kata-kata tambah rusak ini berarti secara apa ya, implisit mengatakan bahwa hari ini rusak. Karena ada kata tambah. Kan oh begitu. iya, betul. Iya, ada kata tambah. Betul. Jadi menurut saya sudahlah kita berpikir positif saja kepada KD. Insya Allah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada ini kan bisa saja. Karena jujur saja untuk wali kota Probolinggo ya, wali kota Probolinggo itu mulai dari Pak Bukhari. Itu Pak Haji Bukhari ini sebelum wali kota kan anggota DPRD Jatim. Jadi berangkat dari DPRD Jawa Timur. Setelah itu dilanjutkan oleh Bu Haja Rukmini. Beliau sebelumnya juga anggota DPR RI ya kan. Betul. Terus sekarang Habib Hadi Zainal Abidin nih juga mantan anggota DPR RI. Nah, apa yang salah di saat KD yang juga anggota DPR RI juga maju di kota Probolinggo? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah. Nah, perkara bukan asli daerah enggak masalah. Oh, enggak masalah karena sebelumnya Bapak Haji Banadi Eko itu juga bukan asli putra daerah. Betul. Pak Banadi itu adalah asli kota Blitar, ya. Dari Blitar, dari Ulingi kalau nggak salah. Dan sebelum di Probolinggo wakil bupati Banyuwangi. Nah faktanya Pak Banadi itu bisa membawa Probolinggo baik. Baik. Nah itu bukti bahwa tidak jaminan orang asli daerah bisa membawa Probolinggo lebih baik, nggak jaminan. Yang jadi jaminan apa? Bagaimana punya komitmen kepada kota Probolinggo untuk memajukan. Nah, kan begitu. Bagaimana Probolinggo bisa lebih baik. Hanya itu saja. Jadi perkara siapa-siapanya ya wallahu a'lam tergantung. KD ini pun kan baru wacana. Karena di PD Perjuangan ini paling ketat proses untuk jadi calon wali kota. Verifikasinya ketat. Waduh, ketat sekali. Bahkan setelah direkomendasi pun, nah itu masih ada namanya sekolah kepala daerah. Jadi kepala daerah calon-calon itu oleh PD Perjuangan diberi bimbingan bagaimana jadi kepala daerah, jadi pimpinan yang baik. Itu tadi, jangan sampai punya konsep untuk dilayani, tapi konsepnya itu harus melayani. Gitu. Jangan sok-sok jadi penguasa. Tapi jadilah pengayom bagi masyarakat. Nah itu kalau di PD Perjuangan. Ya. Jadi konsep Mas Sudin yang memang Krisdayanti itu memang bukan asli sini, terus dicalonkan di mana kota Probolinggo, mungkin enggak bisa jadi Mas menurut jenengan. Dalam dunia politik kan gak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin. Semuanya serba mungkin. Kalau kalimat semuanya serba mungkin. Ya. Kan tidak harus KD. Loh iya memang tidak harus KD. Tidak harus KD. Cuma KD ini adalah salah satu kader PD Perjuangan. Ini jangan lupa. KD adalah salah satu kader PD Perjuangan. Dan Mbak KD ini sekarang ada di DPR RI. Ini prestasi yang luar biasa. Nah perkara nanti dalam prosesnya ada ya pro kontra kader yang dari asli kota Probolinggo yang ternyata secara disurvei elektabilitasnya bagus ya kan, terus tingkat IQ-nya juga bagus, memenuhi untuk jadi pimpinan. Kenapa tidak? Kita yang dari kota Probolinggo banyak kok kita. Bukan karena kita ini kekurangan stok, tidak, banyak stoknya. Contoh saja sekarang kader-kader terbaik kita ada di fraksi PD Perjuangan 6 orang. Itu kan juga kader terbaik kita. Ada 6 ya. Ada 6. Itu kader terbaik. Nah di luar itu juga ada kan begitu kader-kader terbaik kita yang di internal kota Probolinggo. Ada Mas Udin ya? Oh ada lah, tapi semuanya butuh proses ya. Nggak bisa disebutkan Mas Udin?
Ya, kira-kira. Ya next time saja lah. Nah, kita tunggu berikutnya saja. Karena ini kan masih panjang. Ya, secara hitungan matematika masih panjang. Walaupun hitungan politik bagi saya itu pendek. Ya. Tapi itu tadi tidak harus KD, tidak harus orang asli Kota Probolinggo. Yang penting ada komitmen bagaimana membangun Kota Probolinggo lebih baik, betul, ya kan? Betul. Dan juga komitmen bagaimana punya loyalitas yang tinggi kepada partai. Nah, kalau nggak punya loyalitas, jangan lewat PD Perjuangan. Ya, kan gitu. Sebagai contoh nih kawan, pernah terjadi itu Jokowi waktu Gubernur Jakarta itu bukan warga negara, bukan warga negara Jakarta. Warga bukan kota warga Jakarta. Iya. Beliau dari Solo. Iya. Jadi Gubernur DKI. Iya. Kan itu sebagai contoh ya. Iya. Jadi tidak harus dari kelahiran Kota Probolinggo. Jadi menurut Mas Udin nih, kalau memang nanti PDI Perjuangan di internal lokal sini itu memang ada yang memang elektabilitasnya itu bagus, ya mungkin bisa digandengkan Mas Udin. Oh, enggak juga. Jadi begini. Jadi kalau saya dalam konteks PD Perjuangan Kota Probolinggo yang saat ini hasil pemilu 2019 kemarin ya tidak bisa mendominasi parlemen, ya, kita tidak bisa hanya one man show. Artinya kita berjalan sendiri walaupun dengan 6 kursi kita bisa maju sendiri. Tapi bagi kita juga harus punya hitung-hitungan politik. Kalau menurut jenengan harus koalisi, entah dengan siapapun itu. Yang jelas PD Perjuangan harus N1, harus wali kota. Iya, sebentar Mas. Harus koalisi. Padahal untuk maju kan tidak perlu koalisi, Mas. Tidak perlu koalisi untuk maju karena sudah 6 kursi memenuhi syarat. Tapi seperti yang saya katakan di awal bahwa PD Perjuangan ini agar tidak terlalu berat dalam bekerja untuk memenangkan calon itu harus koalisi. Itu belajar dari Pilwali 2003 walaupun itu yang milih masih anggota DPRD. Tapi kita nggak bisa walaupun kita 9 kursi. Waktu kita itu terbanyak. Ya terbanyak. Ya jadi rekornya di 99 kita ya. Kursi Kota Probolinggo PD Perjuangan itu 9. 9 kursi. Itu kita nggak bisa. Kita harus tetap koalisi. Akhirnya kita berkoalisi lah ya kan dengan Partai Golkar waktu itu. Kuning ya. Ya dengan Partai Golkar dengan wakil wali kotanya Pak Kuncoro Suwadi waktu itu ya almarhum. Nah, setelah itu periode kedua Pak Bukhor itu tahun 2008 itu kembali itu pilihan langsung pertama kali dilakukan di Probolinggo. Itu kita 8 kursi. Ya, kita 8 kursi. Nah, kita juga tidak berkoalisi. Alhamdulillah waktu itu koalisinya banyak. Cuma koalisi yang permanen kan dengan Golkar lagi nih. Kebetulan yang digandeng itu Sekda Kota Probolinggo Pak Haji Bandi Sutrisno waktu itu dan berangkatnya Pak Bandi dari Golkar lagi. Nah di situ akhirnya kita kan menangnya luar biasa sampai 63%. Apakah ke depan ini juga terjadi merah kuning, Mas? Nah itu kan wallahu alam. Tapi saya berharap seperti itu karena bentar. Berharap seperti itu berarti berharap merah kuning ya, bukan merah biru atau merah. Kita kan situasional saja. Cuma kan harapan kan boleh. Harapan kan boleh karena ada kenangan manis di saat ada koalisi merah kuning ya sejak tahun 2003 2008 ya kan. Nah 2013 pilihnya kan 2013 itu PD mencoba untuk one man show sendiri si untung lah menang kan begitu ya. Tapi cukup berat. Kok si untung? Loh iya karena di saat kita tidak berkoalisi kita kan berat, berjuangnya berat ya. Nah, itu dibuktikan pada Pilwali 2018. One man show lagi, kita kalah. Nah, ini kan harus jadi pelajaran, jadi bahan evaluasi bahwa gitu ya? Kita nggak bisa. Selama kita tidak bisa mendominasi suara parlemen yang cerminan dari suara rakyat, kita nggak bisa one man show. Kita harus koalisi di situ. Meskipun sekarang masih tergolong banyak 6 ya. Nah, tergolong banyak. Tapi bukan berarti mendominasi kan gitu Mas? Tidak mendominasi kalau 6 itu. Bisa dikatakan mendominasi kalau kita dapat 18. Banyak Mas. Oh iya, artinya misalnya kayak teman sebelah nih Kabupaten Probolinggo. Ya Nasdem sekian gitu kan bisa saja kan begitu. Tapi itu kan saya yakin masih berkoalisi kok. Nah gitu. Nggak mungkin dalam konteks pilkada. Nasdem sama PDI ya.
Ya, sekarang ini kan Nasdem PDI. Iya, Ya. koalisi mereka. Tetap koalisi Iya, gitu loh. Jadi saya hanya berpesan kepada teman-teman. Kebetulan saya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya hanya sebagai kader dan simpatisan PD Perjuangan. Tapi saya punya modal sebagai kader Promek 96, salah satu pendiri PD Perjuangan di kota ini. Saya berpesan kepada kader-kader yang ada di struktural. Ayo kita beri tutup politik. Jangan sampai kita kesalahan-kesalahan kemarin kita ulangi lagi. Kita evaluasi bahwa bagaimana juga kita butuh koalisi. Yuk kita sambunglah tali silaturahmi dengan kawan-kawan partai lain, dengan Partai Golkar, dengan Partai Nasdem atau dengan yang lain. Semuanya lah kita bangun silaturahim. Karena bagaimanapun juga kontestasi itu terjadi hanya pada saat pemilihan. Nah kan gitu, kontestasinya kan di situ. Iya. Nah setelah pemilihan kita sudah saudara semua. Kembali ke Pancasila sila ketiga, Betul, Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah begitu. Ya. Jadi kalau konsep Mas Udin ini bukan suara pengurus, bukan? Oh bukan, ya. bukan. Cuman simpatisan. Ini PDI suara Perjuangan. sebagai kader Promek 96. Ya, jadi sebagai suara kader PDI Perjuangan, dan kebetulan Mas Udin yang ikut berjuang waktu itu di 96, waktu itu ada Promek gitu. Nah, menurut Mas Udin, kalau koalisi merah dan kuning terjadi pilkada ke depan, ini kembali lagi pertanyaan saya, kira-kira menang enggak Mas? Kira-kira Mas? Nah, saya sebagai kader harus optimis. Merah kuning ya? Ya, jadi nanti misalnya PD Perjuangan berkoalisi dengan kuning, ya kita harus optimis. Koalisi dengan warna apapun, yang penting koalisi. Kita wajib optimis. Oh, yang penting koalisi ya? Ya, tidak harus jadi, merah kuning, Mas? Iya, kader PD Perjuangan tidak boleh pesimis, harus optimis. Okay. Tapi kan harus dibangun dulu nih, dibangun dulu komunikasi yang baik dengan partai-partai. Nah, pas di saat waktunya tiba ya untuk menentukan sebuah koalisi, lu mana yang paling menguntungkan dalam konteks untuk pemenangan. Betul. Nah, di situ. Nah, di sinilah kita dibutuhkan tenaga-tenaga pemikir untuk bagaimana dalam konteks kontestasi politik, baik itu pilkada, wali kota, pilkada gubernur, pilpres, dan juga pileg. Nah, itu kita harus benar-benar menyiapkan diri secara dini. Ya. Makanya saya katakan tadi, Mas Agus, di saat hitungan kurang 3 tahun, secara matematika masih 365 hari kali 3, masih jauh. Masih 1000. Tapi hitungan politik itu sangat pendek karena persiapan kita harus segera mempersiapkan diri. Karena masyarakat itu butuhnya itu kan bukti, bukan janji. Nah, gitu loh. Nah, sementara ini kan PD Perjuangan sudah memberikan bukti sebagai pelayan masyarakat. Contoh ambulan yang ada di DPC ya. Itu tidak hanya untuk kader, simpatisan atau pemilih PD Perjuangan itu. Jadi dari orang umum bisa ya? Sudah tidak melihat partai di mana rakyat membutuhkan ambulan itu jam berapapun, Bisa. kemanapun, selama tidak dipakai oleh rakyat yang lain, masyarakat yang lain itu bisa. Oh ya, kembali ke urusan KD karena memang cantik orangnya. Jadi saya lebih tertarik untuk membicarakan KD. Nah, seorang Krisdayanti yang memang artisnya sudah tidak bisa diragukan. Ya, lagi. seorang diva pop Indonesia. Semua warga, jangankan Probolinggo, Jawa Timur sudah Indonesia. tahu semua. Indonesia sudah tahu semua. Begitu elektabilitasnya sudah keren lah maksudnya. Nah, ketika memang usulan jenengan itu memang Krisdayanti itu mengokekan lah begitu untuk dicalonkan di sini, apa juga perlu sosok N2 dari partai lain? Ya. Kita bahas soal koalisi tadi. Jadi siapapun yang akan berangkat dari PD Perjuangan sebagai N1, siapapun itu. Siapapun ya. Ya, tidak harus KD. Walaupun asli Probolinggo pun, ya kader terbaik PD Perjuangan Kota Probolinggo yang maju, tetap harus berkoalisi. Tetap harus berkoalisi. Karena itu tadi untuk lebih memantapkan untuk pemenangan, gitu loh. Artinya kita tidak bekerja sendirian. Kita juga punya kawan, ya itu tadi bergotong royong, gitu ya, bergotong royong, nah gitu. Ya mudah-mudahan saja apa yang saya wacanakan itu nantinya ada respon positif dari Mbak KD sendiri, dari partai, DPP juga ya. Ya DPP tentunya yang merekomendasikan.
Ya, tapi saya juga tidak menutup kemungkinan kader terbaik partai di kota ini, kader terbaik di kota ini yang akan maju. Dan siapapun itu, selama sudah direkom oleh partai, direkom oleh DPP, seluruh kader dan simpatisan PD Perjuangan wajib untuk mendukung. Jadi bukan memilih loh ya, wajib mendukung. Artinya bagaimana kader itu berupaya dan berusaha supaya calon dari PD Perjuangan itu menang. Siapapun itu. Di situ. Yang jelas konsep jenengan tadi adalah koalisi ya. Koalisi ya. Harus ya. Tidak harus egois maksudnya. Oh iya. Kita jangan sampai. Kalau egois nanti khawatir gigit jari Mas Din. Ya kita belajar dari pengalaman kemarin-kemarin. Oke, ya, itu siap, aja. Siap. Kayak yang 2013 kita menangnya tipis. Ya kan menangnya tipis. Artinya masyarakat akan untung kan begitu karena tipis. Yang kedua Pilkada 2018 kita kalah. Nah, ini kan jadi bahan evaluasi. Ya. Gitu. Nah, KD ini selain memang sudah tenar di dunia keartisannya, betul, orangnya cantik kan begitu ya. Tapi yang saya paling cantik lah, cantik. Ya. Tapi yang paling berkesan di saya dari seorang KD adalah masuknya sebagai kader PD Perjuangan karena ideologi. Jarang orang masuk ke partai itu karena ideologi. Dan jangan lupa, partai yang berideologi hanya PD Perjuangan. Ya, okay, itu paham. Ya. Nah, apakah dalam konteks ini Mas Safiuddin pernah enggak komunikasi dengan KD sendiri? Mungkin. Ya, sementara ini saya cuma sekedar berteman saja di Facebook. Oh, gitu. Ya. Saya enggak kontak langsung untuk masalah ini, wacana ini, tapi bagi saya kan begini. Setiap kader, setiap rakyat lah itu ya, boleh-boleh saja mengharapkan, mengidolakan, mengusulkan. Nah, namanya usulan kan nggak harus dipenuhi. Oh gitu ya. Iya, namanya usulan kan nggak harus dipenuhi. Iya, betul. Karena kita juga nggak bisa memaksakan diri, harus KD, nggak bisa, nggak bisa di situ. Ya, cuma berharap usulan kita bisa didengar. Setelah itu dilanjut dengan proses-proses yang ada, termasuk survei elektabilitas dan sebagainya. Ya, di situ. Dan, ya kawan, monggo Mas Din terakhir Mas Din. Ya bagi saya siapapun kader PD Perjuangan yang akan maju dalam Pilwali 2024 nanti itulah kader terbaik. Baik itu yang asli kota Probolinggo maupun yang luar kota Probolinggo. Karena yang luar kota juga banyak ya. Ada Kirana Larasati, ada juga Angel Karamoy. Kalau yang dari artis ya. Terus dari yang bukan artis juga banyak. Nah, tapi itu tadi semuanya butuh proses. Saat ini kebetulan yang bikin saya kepincut dengan KD itu karena ideologinya tadi. Enggak, ideologinya tadi. Bukan. Jadi yang paling memikat hati saya karena KD masuk di PD Perjuangan adalah karena menganggap partai ini berideologi. Karena ideologinya. Nah, itu yang membuat saya kepincut. Oke. Nah, yang terakhir Mas Din. Seorang KD kesini apakah tidak dianggap bahwa kota Probolinggo ini terlalu kecil untuk KD? Dalam sebuah pengabdian itu kita juga tidak bisa melihat besar kecilnya sebuah kota. Betul. Karena pengabdian itu dimanapun selama kita punya konsep mengabdikan diri kepada masyarakat itu juga bisa dilakukan. Contoh saja begini, kayak Ibu Haja Rukmini juga anggota DPR RI kok. Habib Hadi anggota DPR RI kok. Nah, sama. Artinya mengabdi di pusat sebagai anggota DPR RI lalu dilanjutkan mengabdi di masyarakat di kota Probolinggo. Di situ. Yang penting pengabdiannya. Ya. Nah, di komen-komen sosial media saya baca ada yang sempat menyentil bahwa tunggu selesai habislah Habib ini atau biarkan 2 kali begitu. Ada ya. saya baca seperti itu. Kalau selesainya sebuah jabatan politik sebagai wali kota itu pasti. Adanya pilihan wali kota atau kepala daerah yang lain itu karena masa jabatannya berakhir. Itu pasti. Nah, kalau mau 2 periode ya itu kan nanti tunggu pilihannya. Nah, kan begitu. Tunggu momen pilihan wali kota berikutnya. Ya. Nah, kita sebagai kader Perjuangan juga punya hak dong untuk bagaimana kader PD Perjuangan itu juga bisa tampil sebagai pemenang. Ya, contoh kayak Pak Bukhari 2 periode, Bu Haja Rukmini cuma 1 periode. Karena memang sudah nggak
direkom oleh partai sehingga hanya satu periode kan begitu. Nah, ke depan pun sama. Di saat kita sudah mencalonkan dari PD Perjuangan, kita punya hak untuk bagaimana calon kita menang. Loh, kita jangan dikebiri, calonmu kudu kalah, ya gak mungkin. Ya, Nah kan begitu. ya. Kita juga ingin menang, nah gitu loh. Ya bagaimana caranya memikat hati masyarakat dengan bukti-bukti bahwa kinerja itu sudah baik dan menyentuh masyarakat sehingga masyarakat itu tertarik. Betul. Nah kan begitu. Yang gitu. penting pengabdiannya dan Pengabdian, tulus jadi maksudnya. iya, pengabdian yang tulus gitu loh. Yang terpenting itu. Yang kedua, jangan pernah merasa jadi penguasa. Jangan pernah menjadi penguasa. Jadilah pelayan bagi masyarakat. Itu yang terpenting. Ya, dan sulit sepertinya. Sulit berarti bukan tidak bisa. Ya. Bisa, tergantung dari niat nawaitunya. Ya, betul. Saya bengkel dulu sebentar. Ini ada titipan dari sponsor namanya Propoilik dari HDI. Dari HDI ini Propoilik ini untuk stamina yang notabene bisa mengoptimalkan imun kita untuk menghadapi pandemi COVID seperti ini. Nah, saya juga membuktikan khasiat dari obat ini adalah memang ya pasca saya stroke, jadi saya konsumsi ini tiap hari dan stamina saya lebih baik dari sebelumnya. Nah, yang terakhir Mas Udin, saya komentar jenengan sebagai warga ya, bukan sebagai orang Banteng, bukan ya. Ya, jadi saya minta pendapat jenengan. Menurut jenengan perkembangan kota ini dinilai berapa Mas Udin? Antara 50 sampai 100 lah. Kalau kita sebagai warga Kota Probolinggo untuk menilai, kita ini susah ya. Susahnya begini Mas. Bagaimanapun juga orang sudah tahu bahwa ini kader Banteng ya. Kan begitu jenengan. Ya. Iya, semua orang sudah tahu bahwasannya orang PD Perjuangan. Nanti kalau kita munculkan nilai, itu tetap akan dianggap subjektif, tidak objektif. Ya, biarlah masyarakat menilai sendiri. Kan masyarakat yang merasakan sendiri. Nah, di situ saya nggak bisa menilai. Karena apapun yang saya sampaikan, itu dianggap tidak objektif, pasti subjektif. Karena semua orang tahu bahwa saya orang PD Perjuangan yang di luar sistem pemerintahan Kota Probolinggo. Iya, betul, betul. Nah, kira-kira setelah ini langkah jenengan apa Mas Udin untuk apa namanya ya, meraih cita-cita, mewujudkan cita-cita jenengan bahwa KD Cakada di sini calon kepala daerah. Begini, kalau saya ini bukan cita-cita hanya seorang KD. Bagi saya yang terpenting akan memberikan support kepada PD Perjuangan supaya memunculkan kader terbaiknya. Kalau di dalam Kota Probolinggo ini sudah ada, saya lebih support yang dalam kota. Jadi misalnya, di dalam internal Kota Probolinggo, kader PD Perjuangan terbaik ini siap untuk maju dan tingkat elektabilitasnya bagus, itu jauh lebih bagus, jauh lebih bagus. KD ini sebagai persiapan saja. Oh begitu ya. Jadi KD ini persiapan bila kader terbaik di kota ini tidak siap untuk maju sebagai calon wali kota. Makanya kita tidak ingin dikatakan kita kekurangan stok. Oh iya. Stok kita banyak, stok kita banyak. Gitu. Ya, demikian perbincangan saya dengan Mas Safiuddin. Mas Safiuddin ini salah satu pendiri partai ya. Ya, partai salah satu pendiri partai PDI Perjuangan Kota dan juga dulu sebagai legislatif, betul Mas? Ya, anggota DPRD Kota Probolinggo. Tahun berapa Mas? 99 sampai 2004. 99 sampai 2004. Jadi reformasi awal. Reformasi awal ya. Gitu. Waktu itu pilihan langsung Mas? Langsung, masih pilihan partai. Masih pilihan partai ya. Oke. Nah, itu pendapat Mas Udin yang mengatakan di sosmednya bahwa dia ingin KD sebagai calon calon kepala daerah Kota Syarat Mas. Ya. Alternatif ya. Calon alternatif. Calon alternatif dari PDI Perjuangan, betul ya? Oke. Sepanjang itu memang yang di internal kota ini belum ada yang mumpuni begitu. Yang bukan mumpuni, belum siap. Belum siap apa? Kalau mumpuni sudah banyak. Oke. Kita tinggal siap saja kesiapannya. Oke. Nah, itu dan jelas ini bukan suara pengurus ya, suara dari kader PDI Perjuangan. Saya Agus Salim mengakhiri percakapan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
NTV